Cek. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem pengapian pada mesin. Mengapa harus diretat saat beban tinggi? Untuk yang pertama, volume campuran maksimal saat beban mesin tinggi atau dalam kondisi menanjak. Katup gas terbuka lebar sehingga jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder itu akan meningkat drastis sebelum busi memercikan api. Kemudian, untuk yang kedua, peningkatan tekanan awal. Kondisi ini memicu lonjakan tekanan kompresi di dalam silinder sebelum busi memercikan api. Nah, hal ini jika kita tetap memajukan timing pengapiannya, maka campuran udara dan bahan bakar itu akan masuk ke ruang bakar dan terbakar lebih cepat, sehingga piston belum sampai ke titik mati atas, sehingga ini akan berakibat knocking pada di dalam silinder itu. Ketiga, ada bahaya knocking yang tadi saya sebelumnya jelaskan. Jika waktu pengapian tidak dimundurkan, suhu ekstrim akan memicu ledakan prematur yang merusak piston dan katup mesin. Ini untuk penjelasan mengapa harus diretat saat beban tinggi. Selanjutnya, untuk solusi optimal melalui retardasi akan dijelaskan teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kalisa Putri Kirani dengan NIM K2524040 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pengapian mesin, yaitu memahami mengenai waktu, timing pengapian, fenomena knocking, dan mekanisme kontrol komparatif. Solusi optimal melalui retardasi atau 10 derajat setelah TMA, di mana menggeser puncak tekanan hasil pembakaran, yaitu dengan menerapkan teknik pengapian mundur atau retard. Sistem secara sengaja memperlambat percikan api busi. Tindakan ini menggeser grafik tekanan puncak hasil pembakaran agar tercapai persis 10 derajat setelah titik mati atas atau TMA. Hasilnya, energi pembakaran tersalurkan secara optimal, mendorong piston ke bawah tanpa memicu ketukan detonasi yang berbahaya. Nah, jadi sistem pengapian itu harus di-retard atau dimundurkan agar puncak tekanan hasil pembakaran bergeser sedikit setelah TMA atau titik mati atas. Idealnya itu sekitar 10 derajat setelah TMA atau TDC, sehingga mesin menghasilkan tenaga yang maksimal dengan aman tanpa mengalami gejala yang knocking. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Mustafa dengan NIM K2524030. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengontrol waktu pengapian. Untuk yang pertama, yaitu ada governor control, mengatur waktu pengapian secara otomatis berdasarkan kecepatan putaran mesin atau RPM dengan memanfaatkan gaya sentrifugal bandul pembarat. Untuk yang kedua, yaitu ada Vacuum Adventure, mengatur waktu pengapian berdasarkan ban mesin, mendeteksi tingkat kevakuman pada manifold masuk atau intake manifold secara mekanis. Untuk selanjutnya, yaitu ada Octane Selector, memungkinkan untuk penyesuaian manual yang dikalibrasi langsung dengan kualitas atau nilai oktan atau RON bahan bakar yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel perbandingan pengontrol waktu pengapian. Di tabel ini ada 3 mekanisme utama, yaitu Governor Controller, Vacuum Adventure, dan Octane Selector. Walaupun cara kerja yang berbeda, ketiganya punya tujuan yang sama, yaitu mengatur waktu pengapian supaya pembakaran di dalam mesin bisa berjalan dengan baik dan performa mesin tetap optimal. Yang pertama adalah Governor Controller. Mekanisme ini bekerja berdasarkan putaran mesin atau RPM. Jadi semakin tinggi putaran mesin,
Waktu pengapiannya juga akan disesuaikan supaya pembakaran tetap terjadi di waktu yang tepat. Dengan begitu, tenaga mesin tetap maksimal dan kerja mesin juga lebih stabil. Yang kedua, yaitu vacuum advancer. Berbeda dengan governor controller, mekanisme ini bekerja berdasarkan beban mesin. Saat beban mesin ringan, pengapiannya juga akan dimajukan supaya pembakaran lebih efisien. Sedangkan kalau beban mesin itu berat, pengapiannya akan dimundurkan untuk mengurangi resiko knocking atau pembakaran yang tidak normal. Kemudian yang terakhir adalah oktan selektor. Mekanisme ini berfungsi untuk menyesuaikan waktu pengapian dengan kualitas bahan bakar atau nilai oktan yang digunakan. Jadi, kalau menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan yang berbeda, pengapiannya juga bisa disesuaikan agar pembakarannya tetap optimal. Jadi, bisa disimpulkan kalau ketiga mekanisme ini saling melengkapi dengan pengaturan waktu pengapian yang tepat, mesin bisa bekerja lebih optimal, lebih hemat bahan bakar, dan juga dapat mengurangi resiko kerusakan pada mesin.